Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Dr. Budi. Saya ingin berdiskusi sedikit tentang mitos diabetes. Pertama adalah mitos tentang diabetes sebagai penyakit yang membahayakan dan membunuh seperti itu. Ini adalah mitos yang keliru. Memang diabetes adalah penyakit yang berbahaya kalau kita tidak tahu atau kita ignorance atau tidak peduli dan membiarkan. Maka memang diabetes sering disebut sebagai penyakit dasar atau penyakit ibu dari segala penyakit, kan? Seperti itu. Kenapa? Karena pada orang diabetes ini terjadi penumpukan lipoprotein, glukosa dan sebagainya di dalam pembuluh darah yang membuat aliran darah pada organ-organ akan terganggu, akhirnya organ-organ itu akan menjadi lebih cepat tua dan lebih cepat berfungsinya kurang atau berkurang fungsinya. Termasuk diantaranya jantung, paru, ginjal, hati, dan semua organ termasuk kulit, bahkan organ-organ yang lain. Itu kalau tidak dikelola atau tidak dipahami dengan baik. Tetapi kalau kita memahami dengan baik, maka diabetes itu bukan menjadi penyebab penyakit yang berbahaya. Contohnya adalah saya punya ibu. Beliau seorang diabetes, tetapi beliau bisa sehat sampai umurnya 93 tahun. Bahkan orang-orang lain yang tidak punya diabetes satu persatu sudah pada dipanggil Tuhan, dia masih. Artinya apa? Diabetes tidak menjadi penyebab yang berbahaya kalau kita kelola dengan baik. Termasuk ibu saya adalah contoh teladan mengelola diabetes dengan baik. Nah, kenapa orang itu berbahaya? Karena orang tidak tahu. Diabetes pada umumnya ini penyakit penuaan akan muncul pada orang-orang berumur setelah 30 tahun. 35 tahun semua organ kita memang mengalami penuaan, termasuk diantaranya pankreas kita, sehingga produksi insulinnya akan berkurang. Produksi insulin yang berkurang ini membuat gula yang harusnya dimasukkan ke dalam sel menjadi tidak bisa masuk secara cukup, sehingga apa? Sehingga terjadi penumpukan gula di pembuluh darah. Penumpukan pembuluh darah inilah yang tadi saya sebutkan menyebabkan organ-organ itu akan tersumbat alirannya, sehingga dia akan lebih cepat fungsinya berkurang. Kalau dia tidak tahu, kenapa kok tidak tahu? Karena dia pikir, nggak mungkin aku sehat gini, aku ahli olahraga, aku tidak pernah minum gula, kok kena diabetes. Gula tidak ada hubungannya dalam diabetes dalam konteks penyebab, ya. Tetapi orang yang sakit diabetes memang harus berkurang gulanya. Gulanya dari apa saja, baik itu gula pasir, gula merah maupun gula dari tepung, ya. Itu istilahnya orang yang tidak tahu. Karena ngerti-ngerti dia umur 50 sudah ada masalah. Atau juga denial. Denial itu dia tahu bahwa dia sakit gula, tetapi denial itu ignorance, denial itu menafikan, nggak mungkin penyakit gula, karena aku ini kan ahli olahraga, aku dapat piagam karate, piagam lari cepat dan sebagainya. Padahal diabetes itu berjalan terus, baru pada titik tertentu kurang lebih sekitar 15 tahun sejak awal dia kena diabetes, dia baru menimbulkan gejala-gejala. Dan gejala itu kalau diatasi dengan baik, dia akan menjadi baik. Tapi kalau enggak, akan terus. Itulah mitos-mitos yang muncul penyakit diabetes jadi berbahaya. Tapi sebenarnya kalau dia sejak awal tidak akan berbahaya sekali. Ya. Kemudian ada mitos bahwa diabetes ini dengan obat-obat tertentu, dengan dengan doa-doa tertentu bisa sembuh oleh banyak sekarang dijual oleh dukun pengobat yang lain, obat-obat banyak sekali, metode banyak.
mulai dari herbal, mulai dari ini katanya makanya saya katakan kalau diabetes itu memang betul-betul diabetes itu sudah teruji sudah 100 tahun lebih ilmu pengetahuan tentang diabetes itu yang penyakit penuaan. Penyakit penuaan itu memang penyakit yang tidak bisa diobati tetapi bisa dirawat, dicegah efeknya, dampaknya secara baik. Makanya kalau kita dengan diabetes jangan malu, jangan ini. Tetapi kita mengcure. Nanti saya bicara tentang bagaimana mengobati diabetes secara komprehensif. Ada 5 step. Ya, nanti saya bisa. Tapi ini saya katakan bahwa penyakit-penyakit diabetes ini kalau sudah ada memang ada terus. Makanya kita harus merubah perilaku kita. Perilaku apa? Perilaku makan, perilaku olahraga, perilaku minum obat. Bahkan perilaku atau pemahaman yang mengatakan obat itu obat diabetes itu nanti merusak ginjal ini yang sangat merugikan masyarakat itu keliru. Bahkan banyak orang yang gagal minum obat dengan baik itu ginjalnya lebih rusak, lebih fatal, lebih ke depan. Oleh karena itu pastikan bahwa sejak awal kalau kita kena diabetes kita care, kita belajar minum obat. Karena minum obat diabetes tidak mudah juga. Ada efeknya yang membuat orang kekurangan gula, hipoglikemi, makanya dia akan ngeledok. Itu membuat tidak nyaman. Sehingga aduh gini aja. Ya nggak apa-apa sih, tetapi itu jangka panjangnya tidak bagus. Makanya minum obat diabetes pastikan memang ini adalah gaya hidup kita yang harus kita rubah ke depan supaya lebih baik. Dan itu jauh lebih baik daripada Anda tidak minum obat ya. Nah, dan sampai saat ini belum ada obat-obatan yang menyembuhkan diabetes, tapi yang ada adalah mengcure, merawat diabetes sehingga seakan-akan kita tidak terdampak sama sekali dengan diabetes. Memang ada vision mimpi manusia dengan terapi cangkok pankreas, terapi stem cell, tapi ini masih berkembang. Ilmunya belum terbukti secara meluas, sehingga hanya orang-orang tertentu yang mampu mengakses riset ini. Tetapi faktanya memang belum berhasil sepenuhnya. Oleh karena itu, jangan merasa bahwa ada obat di negara A, B, C, D, dan sebagainya yang obat ini adalah keliru. Terima kasih, ketemu lagi.